pertama nih? Saya, Bu. Abdul Hasan. Bu. Abdul Hasan. Saya, Bu. Silakan Abdul Hasan, doanya dipandu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, malah kita membaca doa dalam hati masing-masing, dengan kepercayaan masing-masing, membaca doa, mulai. Membaca doa selesai. Terima kasih Abdul Hasan. Tentunya Ibu sangat berharap dengan kalian, anak-anak Ibu semua, pagi hari ini dengan penuh semangat dan kesehatan yang lebih baik anak-anak. Dalam hal ini Ibu akan langsung saja memberi materi yang akan Ibu sampaikan dengan judul bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, tentunya sebelumnya juga kita udah pelajari, tetapi dalam hal ini kita melanjutkan perubahan sosial. Sebelumnya itu, kalian harus juga paham apa itu kompetensi dasarnya. Dalam hal ini, kompetensi yang nantinya akan kita capai, memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial, serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan diskusi tentang perubahan sosial yang ditimbulkan. Selanjutnya, beranjak dari situ, tentu peserta didik Ibu semua nanti juga tahu apa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep perubahan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial beserta contohnya yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, anak-anak Ibu juga nanti harus dapat menganalisis dan dapat mempresentasikan bentuk-bentuk perubahan sosial yang sesuai dengan kelompok yang dibagi. Itu untuk KD dengan tujuan. Sebelum Ibu lanjutkan, kira-kira anak-anak Ibu semua paham di poin ini? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya lagi, kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan sosial dan juga sudah mempelajari teori-teori perubahan sosial. Sebelum Ibu masuk ke gambar yang Ibu tayangkan ini, coba anak-anak Ibu, siapa yang paham apa itu perubahan sosial? Ada yang bisa, silakan. Belum paham. Ayo, Reno, Saya, Bu. Reno. Perubahan sosial adalah perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Seperti itu, Bu. Pinter. Iya, bagus Retno. Itu menurut Retno. Yang lain, anak-anak Ibu yang lain, kata Retno, perubahan sosial itu adalah perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Mungkin ada lagi anak-anak Ibu yang lain? Menurut pendapat anak-anak Ibu yang lain bagaimana? Mungkin bisa memberi contohnya atau apa, seperti itu. Karena ini semua udah kita pelajari. Siapa lagi? Fani mungkin bisa? Iya, Coce, silakan Coce. Kalau menurut saya, contoh perubahan sosial itu seperti perubahan, misalnya dulu kita biasanya mau menghubungi orang tua di kampung kan kita pakai surat, Bu. Sekarang kan dengan adanya teknologi, kita bisa mengirim pesan atau juga bisa menelpon. Iya, betul sekali. Bu. Udah, Coce? Bagus sekali, Coce. Sesuai dengan pendapat Retno tadi, mungkin contoh yang diberikan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Dari contoh penggunaan telepon yang dahulunya mungkin kita susah pakai surat, sekarang udah pakai telepon, seperti itu ya. Bagaimana anak-anak Ibu yang lain? Apakah ada lagi pendapat lainnya mengenai perubahan sosial yang udah kita pelajari? Tidak ya, artinya dari kesimpulan yang tadi teman-teman anak-anak Ibu sampaikan, kalian sudah memahami apa itu perubahan sosial. Nah, selanjutnya juga kita juga udah mempelajari teori-teori perubahan sosial. Nah, coba nih, gambar yang Ibu tampilkan saat ini,
ini menurut anak-anak Ibu dari beberapa teori yang udah kita pelajari, tergolong ke teori apa dia nih? Coba. Sebentar, sebelum menjawab itu, dari gambar yang kalian lihat, ini gambar apa coba? Gambar teknologi, Bu. Teknologi. Selain teknologi, ada apa lagi kira-kira? Gambarnya orang kerja di pabrik, Bu, yang pakai mesin. Iya, bagus. Ada penggunaan oleh orangnya, ada teknologinya. Seperti ini ya, Reno. Benar sekali. Nah, dari gambar yang anak-anak Ibu lihat, ini tergolongnya ke teori apa? Sesuai yang udah kita pelajari, ada teori siklus, teori perubahan, teori perkembangan. Nah, ini tergolong ke teori mana, Dina? Teori perkembangan sepertinya, Bu. Pinter. Dari perkembangan. Iya, pintar. Apakah memang teori perkembangan? Mungkin Coce bisa kasih gambaran seperti apa yang teori perkembangan? Dari gambar yang Coce kemukakan, ini adalah teori perkembangan. Ayo, seperti apa nih kira-kira? Dari yang memakai alat tradisional atau memakai tenaga manusia menjadi tenaga mesin, Bu. Iya, betul. Bagus. Ada lagi pendapat anak Ibu yang lain? Silakan. Itu baru Retno. Setiap kita, Ibu yakin anak-anak Ibu semua udah ada ide tentang gambar ini. Silakan dikemukakan. Ada lagi mungkin? Ya, Bu, sama dengan Bu. Sama Retno, Bu. Saya pendapatnya sama dengan Retno, Bu. Yang awalnya pakai manual, sekarang Bu pakai mesin. Oke, pintar sekali untuk anak-anak Ibu. Hasan juga memang seperti itu, bahwa dari gambar kita udah bisa lihat sebenarnya apa yang anak-anak Ibu kemukakan itu semua udah betul, bahwa di dalam kehidupan kita selalu mengalami perubahan sosial. Ya tentunya perubahan sosial itu tidak hanya berhenti di situ saja, ia akan mengalami sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu, sesuai dengan konsep awal tadi, bahwa perubahan itu adalah mengubah masyarakatnya. Seperti apa? Yaitu dari masyarakat yang pola pemikiran primitif menjadi masyarakat yang pola pikiran modern. Seperti itu. Modern. Oke, bisa dipahami untuk materi ini, anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Sebelum Ibu lanjut, kalau anak Ibu bertanya boleh? Atau masih ada yang belum dimengerti? Boleh. Ya ada ya. Ngerti, Bu. Oh, tanya, silakan Retno. Ya seperti di gambar tadi, Bu. Kan kebetulan bapak saya dulu kan kerja di pabrik. Karena sekarang pabriknya pakai mesin, tidak memakai tenaga manusia. Bapak saya di PHK, Bu. Apa itu termasuk perubahan sosial ya, Bu? Oh, bagus sekali. Bagus sekali ya pernyataan Retno ini. Dampaknya juga ya, Bu. Sebelum Ibu jawab, kita tanya dulu nih teman-temannya. Gimana nih anak-anak? Kan bagus sekali pernyataan dari Retno dari pengalaman dia. Dahulu bapaknya seorang kerja pabrik. Lah, dengan perkembangan zaman dan teknologi, para pekerja pada umumnya banyak yang pengangguran, banyak yang di PHK. Karena pabrik lebih menggunakan teknologi. Nah, menurut teman-teman, menurut anak-anak Ibu semua, itu kira-kira termasuk perubahan sosial ya itu? Kalau Termasuk, Bu. Termasuk. Ayo, mana nih? Silakan Pani. Termasuk, Bu. Mungkin Pani bisa laporkan. Karena sesuai penjelasan tadi, di mana perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi zaman dulu dan tradisional ke modern sesuai gambaran tadi. Makanya ketika perubahan itu terjadi, tenaga manusia tidak dibutuhkan lagi, yang digunakan hanya tenaga mesin untuk memproduksi, untuk adanya percepatan dalam memproduksi barang seperti Oke, pintar sekali itu pendapat Pani. Bagus sekali ya. Ada lagi anak Ibu yang lain? Menambahkan atau setuju dengan pendapat Pani?
Atau ada pendapat yang berbeda mungkin? Sama, Bu. Apa itu bukan dampak ya, Bu? Baik. Oke, baik Etno. Tadi sebelumnya kita jawab dulu ya, Ibu jawab dulu sesuai dengan pendapat Pani tadi. Semua yang dia sampaikan itu udah betul, udah bagus. Kenapa Ibu katakan demikian dan Pani juga mengatakan demikian? Bahwa perubahan sosial itu kan mengubah sistem yang ada di masyarakat kita dari yang awalnya menggunakan tenaga manusia sehingga dengan perkembangan zaman dia menggunakan tenaga mesin dan akhirnya dampaknya apa? Akan menyebabkan manusia yang bekerja dengan tenaga manusianya dalam artian dia digantikan oleh mesin. Itunya dampak, salah satu dampaknya itu Retno. Artinya pengangguran akan semakin banyak. Selain itu, selain pengangguran, tentu dampak-dampak yang lainnya juga. Mungkin. Oh iya paham Bu. Kriminalitas seperti itu. Bisa dipahami anak ya? Kira-kira bisa Bu. Bisa Bu. Bisa paham Bu. Oke, bagus sekali. Kita Paham Bu, lanjut ya. paham. Berarti Ya, Bu. untuk ini Bu rasa anak-anak Ibu sudah sangat paham. Nah, selanjutnya untuk materi kita sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kita akan membahas ini lagi, bentuk-bentuk perubahan sosial. Dalam hal ini secara umum Sosial. ada beberapa bentuk, nanti juga bisa kalian lebih pahami yang ada di media ajar yang udah Ibu bagi tadi. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial secara umum yaitu berdasarkan kecepatan berlangsungnya, yaitu ada perubahan lambat, perubahan cepat, berdasarkan ukuran perubahannya, ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Lalu selanjutnya, berdasarkan alasannya, perubahan itu ada yang kita kehendaki atau direncanakan, lalu ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak kita rencanakan. Berdasarkan perubahan sifatnya, berdasarkan sifat perubahan itu terdiri atas dua, perubahan struktural dan perubahan proses. Ini untuk poin-poinnya, lebih jelasnya nanti dalam diskusi kita akan tekankan seperti apa yang perubahan bentuk-bentuk perubahan ini. Kenapa? Karena tuntutan dari K13 tentunya anak-anak Ibu akan lebih aktif ketimbang ibunya seperti itu. Ya anak-anak, bisa dipahami bentuk-bentuk? Bisa Bu. Bisa Bu, bisa. Oke, Ibu lanjut ya. Berarti nggak ada pertanyaan di sini ya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada? Tidak ada Bu. Ada. Baik, Ibu yang bertanya. Boleh nggak ya seperti itu, Ibu yang bertanya. Nah, dari beberapa bentuk tadi, ini ada beberapa gambar yang Ibu paparkan. Oh, gambar pertama, apa yang anak-anak Ibu lihat ini? Fashion Bu, model. Memang di sini. Bagus. Apa? Fashion atau model gitu ya? Iya. Ya, Bu. Ada yang lain? Ada yang lain nih? Selain fashion, apa lagi? Fashionnya apa ya? Baju-baju yang Bu. Oke. Gitu ya. Ada demo. Selanjutnya untuk poin kedua itu kira-kira gambarnya tentang apa nih anak-anak? Di apa? Gambarnya tidak jelas Bu, gambarnya Bu. Kayaknya ada nih teman kalian yang jawab tadi si Fani apa nih Fani? Kayaknya demonstrasi Bu, adanya demo. Betul. Nah, itu nak gambar orang berdemonstrasi. Mau naik gaji Bu Mungkin ya? kurang jelas ya media Ibu. Ya. Bisa aja, bisa mau naik gaji, bisa mau nambah pekerjaan gitu ya. Selanjutnya yang kedua, yang gambar ketiga coba anak Ibu amati lagi. Ini berhubungan dengan apa coba? Kemacetan, Bu. Kemacetan Bu. Oh, pintar. Ya, betul-betul. Jadi ada 3 gambar yang Ibu paparkan di sini. Yang pertama mengenai fashionnya, baju, gaya rambut, seperti itu ya. Lalu ada lagi yang keduanya tentang demonstrasi, dan yang ketiga kemacetan. Nah, sesuai dengan bentuk-bentuk yang Ibu paparkan tadi,
Kira-kira poin pertama ini termasuk ke perubahan apa dia, Nina? Ayo. Perubahan pengaruh kecil kah, besar kah? Pengaruh kecil sepertinya. Ada dua pendapat Ibu dengar. Yang pertama Retno, pengaruh besar. Lalu yang kedua ada Pani. Siapa tadi? Coce, pengaruh kecil ya? Coba anak Ibu bisa kasih alasan. Iya, Bu. Yang pertama Retno dulu. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua orang unjuk rasa atau demonstrasi, Bu. Itu karena mereka merasa tidak terpenuhi kebutuhan ataupun apa yang mereka inginkan karena adanya perubahan sosial. Misalnya banyak buruh yang di PHK atau guru yang demonstrasi, Bu, menuntut minta naik menjadi pegawai negeri. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Reno. Itu pendapat Reno tentang demonstrasi gitu ya. Penuntutan. Nah, kira-kira dari pendapat Reno dia tergolong kepada bentuk perubahan yang rencanakan seperti itu. Selanjutnya tadi Coce untuk gambar pertama. Silakan Iya, Coce. Bu. Kalau menurut saya itu perubahan kecil karena berpengaruh hanya untuk sebagian. Karena di situ kan cuma anak-anak 4 orang, Bu. Bagus. Itu menurut Coce. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Setuju dengan pendapat teman-teman Retno dengan Coce tadi? Setuju, atau ada Bu. yang berbeda? Apalagi yang demo, Bu. Saya silakan, setuju, apalagi yang demo menuntut ingin ada perubahan ini, Bu. Oke. Jadi Hasan, memang di sini demonstrasi dalam artian kalau kita hubungkan ke bentuk, dia tadi termasuk kemana kata Ibu, Nak? Ke perubahan yang Bisa. Direncanakan. Ini kan direncanakan ini. Sudah direncanakan ya, Bu ya, ini, Bu. Ya. Oke. Selanjutnya lagi tentang passion tadi. Passion tadi memang dikategorikan sesuai dengan pendapat anak Ibu tadi udah betul. Dia pengaruhnya itu kecil. Kenapa kecil? Karena dampaknya kepada masyarakat itu kecil. Tidak. Untuk passion ini kan tidak semua masyarakat yang dipengaruhi begitu. Mungkin hanya sebagian masyarakat saja. Bu, ya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk contoh-contoh dari bentuk perubahan sosialnya anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Ibu, bisa dipahami. Oke. Kalau bisa, sebelum Ibu lanjut, ada nggak pertanyaan nih tentang bentuk-bentuk perubahan sosial? Karena setelah ini kita akan actionnya di kelompok masing-masing. Ibu mau tanya. Ada nggak? Oh, silakan Retno. Yang macet tadi termasuk perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan ya, Bu? Oke, baik. Macet. Oke. Tadi gambar 3 belum ya. Gambar 3 ini kira-kira direncanakan apa tidak ini anak-anak? Kalau menurut yang lain? Bu. Tidak direncanakan. Artinya tidak, Bu. Ya, tidak. Bahwa yang poin 3 ini memang dikatakan perubahan yang tidak direncanakan atau kita tidak kehendaki. Siapa sih yang mau macet seperti itu ya? Betul, Bu. Oke. Betul, Bu. Ya, baik. Udah Retno, udah bisa dipahami? Paham, Ibu, paham. Bu. Oke. Ada pertanyaan lain lagi anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ya. sesuai dengan kelompok yang udah Ibu bagi, setiap kelompok itu ada 3 orang. Nanti kalian actionnya di kelompok sesuai dengan LKPD yang udah ada di tangan kalian. Tapi sebelum Ibu paparkan LKPD-nya, coba kalian amati dulu video yang akan Ibu sajikan. Sebentar ya. Ibu buka dulu videonya. Iya, Bu.
Sudah terlihat anak-anak? Kayaknya ini masih proses juga ya. Belum Bu, belum terlihat. Sabar ya Retno. Semangat sekali Bu. Tadi saya sudah sarapan Hasan, makanya semangat. Iya, tadinya saya mau traktir. Diuangkan saja Pak. Ya Allah, sebentar anak-anak ini kayaknya ada ini ya, ada gangguan teknis kok. Video Ibu udah nampak video Ibu nih? Udah Bu, tapi belum jelas. Udah nah? Udah terlihat tapi belum jelas. Belum Bu, belum jelas. Nah ini Bu, masuk. Nah, udah Bu. Sebentar. Kayaknya ini dia. Mungkin itu videonya ya. Sebentar. Tadi kelihatan videonya bersih atau gimana? Bersih Bu. Seperti Ibu. Udah. Dari video yang tadi gitu ya. Sebentar Ibu matikan dulu. Kita lanjutkan. Tadinya anak-anak Ibu udah Ibu paparkan tentang video yang berhubungan dengan COVID, gitu ya. Nah, ini semua nanti akan anak-anak Ibu tuangkan pendapat anak-anak Ibu di LKPD yang udah Ibu bagikan dengan anak-anak semua. Nah, dalam LKPD itu anak-anak Ibu bisa membaca, bisa memahami apa yang mesti kalian kerjakan di dalam LKPD itu. Yang pertama yaitu pernyataannya seperti ini. Dari video tadi, masalah yang muncul saat ini ada wabah pandemi COVID-19. Apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat? Jika iya, termasuk ke dalam bentuk perubahan yang bagaimana? Itu pertanyaan dari video yang sudah
kalian tonton, lalu kalian kaitkan dengan bentuk-bentuk perubahan yang sudah kita pelajari. Nah, untuk di LKPD-nya ini nanti kalian akan paparkan atau kalian tuliskan hasil diskusi kalian di bawah lembarnya. Ada Ibu kasih lembar hasil diskusi kelompok. Itu mungkin penjelasan sedikit tentang LKPD sesuai yang Ibu sampaikan tadi untuk menganalisis video. Ada pertanyaan sebelum anak-anak Ibu bekerja di kelompoknya? Itu kita bikin semacam cerita ya, Bu. Terus kita jelaskan. Sesuai dengan konsep kita, Nak. Iya, iya betul. Sesuai dengan konsep masalah yang Ibu munculkan. Ini terlihat Ibu Retno? Terlihat, Bu. Masalahnya terlihat, Retno? Terlihat. Oke. Nah, dari video tadi kan Ibu tayangkan tentang corona gitu ya. Bagaimana COVID itu saat ini. Nah, dari video itu yang kalian tonton itu apakah dia termasuk kepada perubahan atau bagaimana? Itu kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Boleh kalian kaitkan dengan materi yang udah kita pelajari dari bentuk-bentuk misalnya. Silakanlah kalian berdiskusi. Bisa dipahami itu, Retno? Bisa, Bu, bisa. Yang lain bisa dipahami? Bisa? Bu, bisa. Silakan anak-anak Ibu bekerja di kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit, mungkin cukup ya. Saya kerjakan. Setelah itu, oke, silakan dikerjakan. Kalau sekiranya nanti anak-anak Ibu ada yang masih bingung, boleh langsung bertanya. Silakan dikerjakan. Waktu kita sebentar lagi ya. Baik, waktu kita udah habis. Untuk presentasi, ini Ibu langsung minta aja dengan kalian siapa yang dahulu mempresentasikan. Kelompok 1, 2, atau 3. Ayo. Sudah selesai kan, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Sudah selesai. Nanti kalau lama-lama waktu kita nggak cukup. Ayo, siapa yang berani mempresentasikan dulu? Kelompok berapa nih? Saya, Bu, sama Hasan, Bu. Kelompok 1 ya. Ya. Silakan Retno dengan Hasan. Ya. Hasan, aku dibantu ya. Yang saya amati, Bu, pada lembar LKPD itu sepertinya perubahan yang tidak dikehendaki ya, Bu. Iya, silakan lanjutkan Retno dipresentasikan dulu. Perubahan itu berdampak dari adanya wabah pandemi COVID-19. Ya. Membawa banyak perubahan di setiap bidang, misalnya bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan semuanya. Ya, Pak, Hasan aku dibantu yang selanjutnya. Silakan Hasan, ada yang mau ditambahkan? Ya, udah bagus, Bu, itu. Oke, berarti sudah ya. Itu dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi sudah memaparkan. Hasan dengan Retno sudah memaparkan bahwa katanya COVID itu banyak termasuk dia kepada perubahan yang tidak direncanakan. Betul, nah, Bu. kelompok lain ada yang menanggapi enggak? Berarti ada ya, silakan Cece. Baik, dari tanggapan teman-teman kelompok Retno tadi bahwa apa yang dijawab Retno tadi udah dituliskan di sini Retno, ini nanti dikumpul ya anak-anak Ibu semuanya. Hasil lembar kerja diskusinya itu nanti dikumpulkan. Iya, Bu. Oke, berarti untuk diskusi Bu rasa udah karena waktu kita juga udah mau habis. Tentunya kita sama-sama dapat simpulkan bahwa
video tadi menggambarkan apa tadi? Menggambarkan tentang perubahan yang tidak direncanakan atau tidak kita kehendaki. Nah, seperti itu kesimpulan dari materi kita hari ini, bahwa selain bentuk-bentuk perubahan, tentunya anak-anak ibu dari contoh-contoh yang terjadi di masyarakat, anak-anak ibu bisa menyikapi dan menghubungkan kepada bentuk-bentuk perubahan. Sebagaimana tadi ibu sampaikan bahwa corona saat ini memang luar biasa, ternyata juga dapat mempengaruhi sistem kehidupan bermasyarakat dan merubah pola kehidupan masyarakat yang awalnya mungkin bebas berkeliaran di rumah, sekarang akan vakum di rumah. Artinya apa? Dia akan berdiam diri di rumah. Nah, selain itu pengaruh lainnya apa? Dengan penyebab perubahan seperti itu, yang biasa